Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Zamzam Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK. Tak lupa serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Asri Saputra, kemudian Vivi Rahmadianti, dan yang ketiga yaitu Elda Ayu Magara. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran PAI berbasis multimedia. Nah, oke, langsung saja. Seiring dengan perkembangannya teknologi informasi yang sangat cepat, berbagai perubahan dalam masyarakat yang semakin terbuka memiliki kompetensi yang tinggi, menuntut adanya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam kenyataan ini tentunya memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang mampu berkompetensi dalam masyarakat global. Dengan perkembangan multimedia ini juga membuka peluang bagi para pendidik untuk mengembangkan sistem pembelajaran supaya pembelajarannya lebih maksimal dan lebih optimal. Langsung saja yang menuju ke A, yaitu mengenai konsep dan sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu konsep dan karakteristik multimedia, yang kedua program aplikasi presentasi, dan yang ketiga yaitu teknik pengembangan presentasi multimedia, dan yang keempat pembelajaran PAI berbasis multimedia, dan yang kelima itu kelebihan dan kekurangan pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia. Langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dan karakteristik multimedia atau pengertiannya. Ya, ini multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi ini berasal dari kata Latin yaitu nons yang berarti banyak atau bermacam-macam. Kemudian sedangkan yang media itu berasal dari kata Latin yaitu dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang menghantarkan, menyampaikan atau membawakan sesuatu. Nah, dari pengertian ini ada banyak pendapat tentang pengertian multimedia sendiri. Di antaranya menurut Vaughan 2006 yaitu mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi antara teks, seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer atau peralatan elektronik dan digital. Selanjutnya menurut Hofstadter multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Dengan demikian, arti multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi yang disajikan melalui informasi yang berbentuk dokumen yang hidup dan dilihat monitor ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead projector, atau kalau kita menyebutnya biasanya sekarang yaitu seperti proyektor, LCD proyektor. Nah, seperti itu. Konsep multimedia sendiri yaitu teknologi multimedia yang merangkumi berbagai media dalam satu software pembelajaran yang interaktif. Sajian multimedia dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai media yang menampilkan teks, suara, gambar, video, animasi dalam sebuah tampilan yang terintegrasi dan interaktif. Yang intinya satu komputer, satu alat, tapi itu bisa digunakan untuk maksudnya satu alat, tapi juga ada gambarnya, ada animasinya, ada grafiknya, kemudian ada teks, juga ada video, juga ada
video. Kalau kemarin kita menjelaskan kalau radio kan hanya didengar, jadi hanya suara. Tapi kalau kemarin ada TV juga, taruh TV itu hanya suara sama gambar. Nah, di sini kalau multimedia itu penggabungan semuanya, yaitu yang animasi, grafik, terus gambar, kemudian teks, suara maupun semuanya dirangkum menjadi satu. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep dan definisi dari konsep multimedia presentasi. Yaitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vivi, yaitu melanjutkan dari presentasi dari Mas Yasir. Yang kedua yaitu bagian B, paket program aplikasi presentasi. Paket dari program komputer yang digunakan membantu penggunaan dalam mengolah bahan presentasi. Nah, beberapa program aplikasi presentasi yang digunakan yaitu seperti Carol Presentation, yaitu aplikasi presentasi yang komersial seperti Office, dan aplikasi ini lumayan lengkap. Yang kedua yaitu KP Presenter, program aplikasi presenter, dan K-Office yang paket Office terintegrasi untuk desktop KDE. Selanjutnya yaitu O3 Impress, atau yang disebut dengan Impress ini adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Impress ini memiliki beberapa keunggulan, yang itu pertama multi monitor, kedua yaitu perangkat menggambar, dan yang ketiga master dokumen. Selanjutnya yaitu yang keempat PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Office. Selanjutnya yaitu bagian C, teknik pengembangan presentasi multimedia. Untuk membuat program multimedia dengan PowerPoint ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu identifikasi program, yaitu melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materinya. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan pendukung antara kebutuhan materi, yaitu yang sesuai. Jadi mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materinya. Selanjutnya yaitu setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya yaitu proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Selanjutnya yaitu D, setelah program selesai dibuat, tidak langsung digunakan, sebaiknya dilakukan review dan program dari sisi letak, yaitu bahasa dan teks-teksnya, serta kebenaran konsep. Selanjutnya direview dan PowerPoint ini siap dilaksanakan, dan presentasinya pun dilaksanakan. Sekian, dilanjutkan oleh kelompok kami yaitu Mbak Elda Ayumagara. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi dari teman saya yakni Mas Yasir dan Mbak Vivi Ramadianti. Kemudian saya akan mempresentasikan yang poin keempat, yakni pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia. Dalam pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia, dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam tentunya dibutuhkan sebuah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dan siswa lebih memahami pembelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian, agar lebih mudah diterima oleh siswa tersebut, alat bantu tersebut yaitu berupa multimedia yang dapat dibuat menggunakan banyak perangkat lunak seperti halnya yang pertama dengan menggunakan mengolah teks seperti halnya Microsoft Office, perangkat lunak yang dapat mengolah teks seperti Microsoft Office Family, mengolah gambar seperti Corel Draw, kemudian mengolah animasi seperti halnya Macromedia Family, 3D Max atau Swiss dan lain-lain. Untuk mengolah suara seperti halnya Cool Edit Pro, Audio Studio dan lain-lain. Kemudian untuk mengolah video seperti halnya Windows Movie Maker, Video Cutter dan lain-lain. Yang kemudian digabungkan menjadi satu dengan program Authority seperti Macromedia, Authorware, Visual Basic, Delphi dan lain-lain. Selanjutnya, media pembelajaran PAI adalah perantara untuk mengantarkan informasi atau membawa pesan yang mengandung maksud pembelajaran PAI. Jenis-jenis media yang mengandung maksud pembelajaran yaitu yang pertama, media cetak, seperti halnya contoh modul, majalah, atau seperti halnya pamflet-pamflet yang dipasang di jalan raya. Kemudian yang kedua, media visual, contohnya seperti menggunakan media gambar seperti halnya lukisan, video, foto, dan diagram dan lain-lain.
Yang ketiga, yakni media audiovisual. Media ini menggabungkan antara gambar dan suara, seperti contoh televisi, siaran televisi. Kemudian yang keempat, media komputer digunakan untuk menyajikan informasi, materi pembelajaran. Kemudian dari pengertian multimedia di atas, maka dukungan media elektronik menggunakan adalah komputer yang disambungkan dengan liquid crystal display atau LCD proyektor. Kemudian pembelajaran dengan multimedia dapat digunakan melalui berbagai metode, diantaranya yang pertama presentasi. Presentasi di sini memudahkan para guru untuk menguasai siswa agar siswa paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua yakni diskusi. Yang pertama, dalam program multimedia yang menerapkan metode diskusi, terdapat umpan balik yang muncul karena respon dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, simulasi. Simulasi di sini adalah program multimedia yang menggunakan metode membawa penggunanya melakukan antusias dalam sebuah situasi. Kemudian yang keempat yakni tutorial. Tutorial di sini menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran agar siswa tersebut lancar dalam mengerjakan tugas atau yang telah diterangkan oleh guru tersebut. Yang kelima yakni demonstrasi, yakni menampakkan metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan dan menunjukkan kepada siswa tentang sesuatu objek. Kemudian yang selanjutnya yakni manfaat pembelajaran multimedia. Yang pertama, penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat melayani perbedaan gaya belajar. Seperti halnya anak yang hanya paham jika ditampilkan video saja dengan anak yang hanya paham jika diterangkan oleh guru tersebut. Yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna. Jadi anak tersebut akan lebih mengingat lama dalam ingatannya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran individual. Melatih siswa untuk belajar individual dan tidak berkelompok. Yang keempat, memberikan wawasan yang lebih luas untuk memberikan topik tertentu. Kemudian poin yang kelima yakni kelebihan dan kekurangan pembelajaran PAI berbasis multimedia. Yang pertama, kelebihannya yang pertama yakni menyajikan informasi yang menyenangkan, menarik, dan jelas untuk dipahami. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami materi karena melibatkan berbagai indera terutama mata dan pendengaran. Kemudian yang ketiga, kemudahan siswa untuk mempelajari materi secara alami dan mandiri. Kemudian yang terakhir yakni kekurangan. Yang pertama, memerlukan biaya yang mahal karena membutuhkan banyak perangkat lunak dan kemudian membutuhkan LCD proyektor tersebut. Kemudian yang kedua, memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga terciptanya pembelajaran yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang belum jelas bisa dijelaskan oleh Bapak dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.